Shalom Pak Pendeta, dalam Kolose 4 ayat 7 dan 8 tertulis, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Pertanyaan saya, siapakah Tikhikus itu, dan hal ihwal apa yang dimaksud untuk disampaikan kepada Tikhikus sehingga Tikhikus perlu menghibur jemaat Kolose? Dan pada ayat terakhir yaitu Kolose 4 ayat 18, salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Belenggu apa yang dimaksudkan Paulus? Ya. Siapa Tikhikus ini ya? Kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi dibacakan ya, dikatakan bahwa semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita, dan seterusnya. Nah, orang ini namanya disebutkan di dalam Perjanjian Baru sebanyak 5 kali. Dia adalah seorang dari wilayah Makedonia yang mulai menjadi pengikut Paulus bersama dengan beberapa orang lain ketika Paulus mampir di Makedonia dan hendak bepergian ke Siprus. Itu nampak di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sesudah 3 bulan lamanya tinggallah di situ, dia hendak berlayar ke Syria, tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu dia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Dia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, Aristarchus dan Secundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Ya, jadi dia adalah salah satu dari orang-orang yang menyertai Paulus di dalam pelayanannya. Dia akhirnya memang menjadi rekan pelayanan Paulus, dan Paulus mengutus orang ini ke beberapa tempat. Pertama misalnya dia diutus ke Efesus, itu di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-12. Tikhikus telah kukirim ke Efesus, juga ke Kreta. Dalam Titus pasal 3:12. Segera sesudah kukirim Artemas dan Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, dan seterusnya. Itu dia diutus ke Kreta. Nah, lalu ada seorang penafsir namanya Warren Wiersbe, dia mengatakan bahwa Tikhikus ini adalah orang yang dimaksudkan oleh Paulus, di mana dia bersama-sama dengan Titus itu aktif dalam pelayanan kasih yang diselenggarakan atau didorong oleh Paulus, karena pada waktu itu kan terjadi konteksnya kelaparan besar yang melanda gereja di Yerusalem. Lalu Paulus mengambil inisiatif untuk memberitahu gereja-gereja lain, termasuk gereja di Korintus, untuk mengumpulkan sumbangan. Gereja-gereja lain disuruh Paulus kumpul sumbangan untuk dikirim ke Yerusalem. Dan pada waktu sumbangan-sumbangan itu sudah dikumpulkan, maka ada orang yang ditugaskan untuk membawanya ke Yerusalem, ke wilayah Yudea. Dan salah satunya itu adalah, menurut Wiersbe, itu adalah Tikhikus ini. Dan itu muncul di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-16. Syukur kepada Allah, oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang dia menyambut anjuran kami, itu Titus, tapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dia, dan bukan itu saja, dia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan sebagai bukti kerelaan kami. Nah, di sini Paulus menyebut seseorang tapi tidak diberikan nama. Dikatakan bahwa kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Menurut Warren Wiersbe, orang itu adalah Tikhikus itu. Berarti memang dia adalah orang yang sangat membantu Paulus di dalam pelayanan. Tadi sempat ditanyakan soal Kolose 4 ayat yang ke-18. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, ingatlah akan belengguku.
Ingatlah akan belengguku. Apa yang dimaksudkan dengan belenggu di sini? Belenggu di sini jelas ini kan untuk mengikat tangan ya. Jadi memang Paulus itu menulis surat ini dari dalam penjara, karena itu bilang ingatlah akan belengguku, artinya ingatlah pemenjaraan Paulus. Nah, kalau ditanyakan hal ikhwal apa? Hal ikhwal itu berkaitan dengan kondisi Paulus di dalam penjara. Jadi karena Paulus di dalam penjara, si Tikhikus ini juga bukan hanya rekan, tapi dia melayani Paulus di dalam penjara. Dia tahu kondisi Paulus dalam penjara, lalu Paulus mengutus dia untuk pergi menyampaikan hal ikhwal, menyampaikan segala keadaan Paulus di penjara supaya menghibur jemaat Kolose. Supaya jemaat Kolose itu kan zaman dulu kan belum ada, ya kalau ada foto bisa selfie kan Paulus bisa tunjukkan ya, atau video call, ini kondisinya begini kan tidak ada, ya. Maka memang komunikasinya tuh memang masih sangat sulit. Jadi memang menulis surat atau mengutus orang. Maka Tikhikus diutus untuk menyampaikan kabar. Karena jemaat Kolose ini sangat prihatin dan sedih karena Paulus masuk penjara. Jadi dengan memberi kabar hal ihwal tentang Paulus itu menjadi penghiburan bagi jemaat Kolose. Ya, itu karena itulah maka melihat pelayanan, memang dia nama 5 kali disebutkan di Alkitab. Tapi perannya sangat besar sampai Paulus mengatakan bahwa dia adalah terpuji di semua jemaat karena pekerjaan pemberitaan Injil. Berarti orang ini tidak terlalu terkenal, tapi pelayanannya luar biasa. Bahkan Paulus bilang, dan bukan itu saja, dia juga ditunjuk oleh jemaat-jemaat menemani kami. Artinya dia orang yang bisa dipercaya atau orang yang sangat terpercaya. Apalagi ini soal bawa duit ke Yerusalem, dan dia pasti orang yang terpercaya, makanya ditunjuk oleh jemaat-jemaat. Jadi kita bisa belajar dari orang ini soal kesetiaannya, pengorbanannya, pelayanannya, kejujurannya. Orang tidak terkenal tapi layak untuk menjadi teladan bagi kita. Ya.